hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah FPI adalah organisasi teroris? Pertanyaan ini mengemuka gara-gara pengamat terorisme Sidney Jones menganggap tuduhan terorisme kurang tepat dialamatkan kepada FPI. Sidney jelas bukan pecinta FPI, tapi sebagai ilmuwan dia nampaknya merasa harus sangat berhati-hati dengan istilah yang digunakan. Buat Sidney, FPI itu tidak bisa disamakan dengan ISIS atau Jamaah Islamiyah misalnya. Dia melihat FPI itu bukan organisasi yang membom musuh-musuhnya atau membunuhi lawan-lawannya. Dan kalaupun ada anggota FPI yang pernah terlibat dalam aksi terorisme, itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa FPI adalah organisasi teroris. Menurutnya kaum teroris itu punya beragam latar belakang. Ada yang dari pemuda Muhammadiyah, ada yang pernah jadi anggota PKS, dan ada juga yang mantan FPI. Saya duga sih Sidney tidak akan keberatan kalau FPI disebut radikal, tapi bukan teroris. Saya paham dengan penjelasannya, tapi saya juga nggak sepenuhnya setuju. Perdebatan ini ada dalam konteks pelarangan FPI yang ditetapkan oleh SKB 6 Menteri. Pertanyaannya, apakah FPI pantas dilarang berkegiatan dan apakah pelarangan itu dapat dibenarkan dalam koridor demokrasi? Sidney tidak mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pelarangan itu. Dia sekedar menyatakan bahwa kalau ada sampai yang menyatakan bahwa FPI layak dilarang karena mereka adalah organisasi teroris, penyebutan FPI sebagai organisasi teroris itu sebenarnya tidak layak. Di titik ini saya berbeda pandangan. Pendefinisian terorisme memang tidak mudah. Terorisme lazimnya diartikan sebagai tindak kekerasan yang mentargetkan warga sipil dalam rangka mencapai tujuan politik atau ideologis. Itu jelas yang dilakukan ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Organisasi Papua Merdeka, atau kaum teroris seperti Imam Samudra dan Amrozi. Mereka itu membunuhi warga sipil untuk menimbulkan ketakutan yang akan mempermudah mereka mencapai tujuan politik dan ideologis. Tapi buat saya untuk derajat tertentu bukankah itu juga yang dilakukan FPI? FPI melakukan kekerasan, mengarahkan sasaran pada masyarakat sipil dengan alasan untuk membela Islam. FPI menyerang kaum minoritas dan mereka yang tidak sejalan dengan keyakinan Islam yang mereka percaya. Mereka menyerang tempat warga berseminar, menyerang tempat hiburan, tempat makan, menghancurkan markas, masjid, rumah warga Ahmadiyah, gereja, tempat pemutaran film, mengancam pembakaran panti asuhan, membongkar patung dan monumen, membubarkan acara pelayanan kesehatan gratis, menyerbu sekolah, menyegel toko, menyerbu dan memukuli peserta peringatan hari lahirnya Pancasila, termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Contoh-contoh itu bisa terus diperpanjang. Semua yang menjadi korban adalah warga sipil. Dan FPI melakukan itu untuk menimbulkan rasa ketakutan. Tujuan mereka jelas, ideologis atau bahkan politis. Ketika mereka menggalang massa, mempersekusi warga dan menyerukan ujaran kebencian terhadap umat Kristen dan warga Tionghoa di era pemilihan Gubernur DKI 2016-2017, tujuan mereka jelas sekaligus politis dan ideologis. Ketika pemimpin FPI Sobri Lubis menyuarakan pengikutnya untuk membunuhi jemaat Ahmadiyah, dalam imajinasinya yang sempit itu dia sedang membayangkan bahwa mereka sedang menegakkan perintah Tuhan. Atau ketika mereka membubarkan dan menyerang sebuah acara pemutaran film tentang gay, mereka percaya mereka melakukan aksi kekerasan dalam rangka tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi FPI per definisi adalah organisasi teror. Mungkin bukan dalam skala ISIS, tapi jelas mereka menggunakan kekerasan untuk menyerang warga sipil yang dianggap bertentangan secara ideologis. Teror yang mereka lakukan bukan aktivitas individu. Teror mereka adalah teror yang dilakukan secara terlembaga atas perintah imam dan pimpinan mereka. Dan kalau menyangkut ISIS, FPI adalah organisasi pendukung ISIS. Ini misalnya terlihat jelas dalam pidato Rizik pada 20 Februari 2017 yang sempat diputar saat pemerintah mengumumkan pelarangan FPI.
Dalam pidato itu, Rizik dengan berapi-api membela ISIS. Saya kutipkan saja apa yang dia katakan. Kata Rizik, "Apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menegakkan dan menerapkan syariat Islam adalah hal yang baik. Cita-citanya untuk menerapkan khilafah Islamiyah adalah hal yang baik. Cita-citanya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya adalah cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik kita dukung tidak? Dukung tidak? Takbir." Ini dengan segera disambut pendukungnya dengan teriakan, "Dukung, Allahu Akbar." Kemudian Rizik mengatakan, "Sekarang ini banyak pihak yang menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, supaya kita menggebuki ISIS. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya tanya, kira-kira perlu ada ISIS enggak? Takbir," kata Rizik. Begitu juga ada pidatonya memprovokasi umat Islam untuk membunuhi umat Kristen pada konflik Poso. Dalam pidatonya Rizik berkata, "Kita tantang mereka perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kita pakai amunisi." 7 hari 7 malam pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Lari terbirit-birit, ketakutan, teriak minta tolong. Minta tolong ke Amerika, minta tolong ke pemerintah pusat. Biadab. Saya tidak tahu apakah Laskar FPI memang terlibat dalam aksi kekerasan di Poso. Yang jelas, Rizik menginstruksikan mereka untuk berperang di sana. Begitu juga ada video anggota FPI yang berbaiat massal untuk mendukung ISIS di Makassar pada Januari 2015. Dalam video itu terlihat juru bicara FPI Munarman hadir. Lucunya, segera setelah video-video itu diputar pemerintah, kubu FPI langsung mengatakan bahwa video tersebut adalah fitnah terhadap FPI. Wakil Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanuar menyatakan Rizik tidak pernah mendukung ISIS. Menurutnya FPI sejak lama menentang gerakan ISIS dan prinsip tersebut masih dipegang sampai sekarang. Fitnah besar itu, ujarnya. Bahkan kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menyatakan pernyataan Rizik pada 2017 yang mendukung ISIS itu berlangsung di saat dunia belum tahu bahwa apa yang dilakukan ISIS menyimpang dari yang seharusnya diperjuangkan umat Islam. Tentu saja itu omong kosong. Bagaimana mungkin Rizik tidak mengetahui kejahatan kemanusiaan yang dilakukan ISIS? Saya percaya Rizik paham betul kejahatan ISIS. Tapi baginya kebiadaban tersebut pada dasarnya adalah hal yang dapat dibenarkan karena itu dilakukan untuk mencapai tujuan ideologis yang luhur. Karena itulah, dalam pandangan saya, FPI sangat layak dibubarkan karena mereka adalah kekuatan yang mengancam hak azazi manusia warga Indonesia. Mereka mungkin bukan ISIS, tapi kejahatan FPI selama ini juga adalah kejahatan kemanusiaan yang biadab. Pemerintah tidak perlu menunggu FPI berkembang menjadi sama besarnya dengan ISIS sebelum mengeluarkan keputusan untuk melarang. FPI adalah ancaman buat kita semua. Mereka teroris. Mari gunakan akal sehat agar Indonesia bisa selamat.